Coba dulu diperhatikan tempat duduknya yang rapi. Perhatikan tempat duduknya. Ya, kalau ada sampah dikatakan di sini dulu sampah. Ya, sudah rapi tempat duduknya? Sudah. Duduknya baik Albert? Ya, bagus. Ya. Sebelum mulai kita belajar, coba dulu kita sedikit dulu. Coba tepuk semangat semuanya. 1, 2, 3. Bagus. Bisa nyanyikan Produk Pancasila? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan menolak kritis. Baik semuanya, kenapa semuanya? Hari ini kita sebelum kita mulai belajar, paksa dulu. Siti ada? Hadir. Albert? Hadir. Aluna? Hadir. Ada semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Hadir semuanya. Baik, kenapa semuanya? Sebelum kita mulai belajar, Bapak kita ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Eki, pimpin doanya. SKS Bapak Bos Alfian Taklimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wudu ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku. Islam sebagai agamaku. Dan Muhammad sebagai nabi dan rasulullah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Semuanya. Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia. Nah, semuanya dapat diharapkan berdiri. Semuanya berdiri. Disconnected. Semua berdiri. Bisa. Nah. Connected. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Indonesia Please imagine. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rajaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Ya, semuanya, sebelum kita mulai belajar, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sifat wajib bagi ya. Nah, sekarang kita masuk pembelajarannya tentang membaca Quran surah At-Tin. Baik. Nah, ini kita akan membaca tentang surah At-Tin. Sebelum mempelajari membaca Quran surah At-Tin, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Siapa bisa bacakan tujuan pembelajarannya? Siapa bisa bacakan? Coba Luna baca tujuan pembelajarannya hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Membaca surah At-Tin dengan tartil. Ya, bagus. Mempraktikkan hukum bacaan, Sukun. sukun atau tanwin. Ya, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Yang pertama. Yang kedua, anak bapak bisa mempraktekkan hukum bacaan sukun atau tanwin atau hukum tajwid. Paham sampai situ? Nah, ya. Ini anak bapak nanti bapak suruh membaca Quran surah At-Tin dengan baik. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, di sini nanti kita akan berkelompok, ya. Masih anak bapak bagi dengan 3 kelompok, ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan yang ini dibuat kelompoknya, silakan nak. Ini kelompok 2. siapa tahu Quran surah At-Tin tergolong ke dalam surah apa? Siapa bisa jawab? Kalian? Bagus. Tergolong ke dalam surah Makkiyah. Kenapa tergolong ke dalam surah Makkiyah? Kenapa? Kenapa dia tergolong ke dalam surah Makkiyah? Bisa jawab? Karena dia diturunkan
Ya karena surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nah, bagus. Yang kedua pertanyaannya, berapa jumlah ayat Quran surah At-Tin? Kamu bisa jawab? Bagus. Berapa jumlahnya? 8 ayat. Yang ketiga, surah At-Tin adalah surah yang keberapa di dalam Al-Quran? Keberapa dalam Al-Quran? 99. 99 atau 95? 95. Bagus. Nah, kemudian yang keempat, Bapak bertanya, di dalam membaca Al-Quran kita namanya tanda panjang mat, nama tabi'i. Mat tabi'i itu berapa harokat panjangnya? Mat tabi'i 2 atau 5? 5 atau 2? 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, nama namanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari membaca Quran surah At-Tin. Lihat suratnya? Sudah terlihat? Coba menghadap ke depan, perhatikan. Tolong kita baca secara bersama, secara murotal. Silakan kita baca. Mulai dari tahap dulu. Membaca Al-Quran seperti Connected. Nah, silakan perhatikan ini anak yang sedang membaca. Disconnected. Surat At-Tin. Nah, coba semuanya perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi
Hukum tajwidnya sudah tahu? Ada yang tahu tentang hukum tajwid? Belum. Ya, baik. Kalau kita tengok hukum tajwid yang terdapat dalam semua. Ini. Perhatikan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian membaca hari ini? Sahabat Solih, biasakan belajar mengaji setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia langit. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Sekarang mari kita mengaji dan mengkaji Quran, surat Al-Rahim, dan hadis tentang silaturahmi. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Mari kita belajar membaca surat At-Tin. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. Sahabat Solih, perhatikan warna pada tulisan surat At-Tin. Hijau berarti memantul atau qalqalah. Biru berarti dibaca dengan samar dan penuh. Kuning berarti dibaca jelas. Agar lebih lancar, yuk kita ulang sekali lagi.
solid, Allah memerintahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Salah satu tajwid yang harus kita kuasai adalah hukum bacaan mensukun dan tanwin. Hukum mensukun atau tanwin ada 5. Yang pertama, idhar halqi atau jelas. Adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi atau huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Tidak berapa hurufnya? Contohnya, ain jibrun atau ghairu mamnun. Dibaca aja. Tanwin bertemu ghain. Yang kedua, ikhfa atau samar adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta'fatin, daldaza, sin shin sha, dha ta, fa qaf. Contohnya, al-insana mensukun bertemu sin. Ketiga, idgham mengubah, memasukkan dengan dengung, adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya, syu'aban wa qabaila, ada tanwin bertemu waw. Keempat, idgham mengubah, cara bacanya memasukkan tanpa dengung, adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Contohnya, Ghafurur Rahim, tanwin bertemu ro. Dan kelima, bacaan iqra adalah mensukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, yaitu ba. Gimana bacanya? Contohnya, wallahu basyirum bima ta'malun, tanwin bertemu ba. Kamu bisa mencari contoh bacaan yang lain dalam Al-Quran. Bacalah berulang-ulang agar kamu dapat membaca surat At-Tin dengan benar. Kemudian, kamu bisa menunjukkan bacaanmu kepada bapak ibu guru atau orang tua kamu. Baik, kalau semuanya paham sampai situ? Ya, paham ya. Nanti coba dibaca berulang-ulang supaya bacanya lebih baik. Kemudian memahami hukum tadi. Nah, sekarang Bapak bagi beberapa kelompok. Ya, ini ada 3 kelompok ketemu. Ya, kelompok 1 anak. Silakan menghadap ke depannya. Jangan ini. Kelompok 2. Silakan bekerja sama. Ya. Nah, ini masing-masing kamu akan mendapat amplop surat, ya. Amplop ini berisi potongan ayat. Nanti kamu susun ayat itu sesuai dengan urutannya, ayat 1 sampai 8. Ini sudah potong-potong. Ya, nanti kamu susun ayatnya. Misalkan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Silakan disusun ayatnya. Silakan disusun ayatnya. Bekerja sama ya. Silakan bekerja sama mulai dari ayat 1. Susun. Ya, silakan disusun ayatnya.
dia Pak kasih 5 menit, 10 menit. Sama, silakan ditempel di sini ya satu. Buka ininya dulu ya, dibuka dulu yang di dalamnya. Kalau nanti dibuka dulu nanti bisa dilihat. Ada. Buat di sini ya. Ya sini. Ya, nah sudah siap. Silakan nanti dikumpulkan, nanti bapak nilai ya. Nah, silakan dikumpul. Baik Ananda semuanya. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan. Yang pertama bahwa Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yang mana membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah, makhraj dan tajwidnya. Nah, di dalam hukum tajwid ada beberapa kita mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama di dalam surah At-Tin ada beberapa hukum nun sukun atau tanwin yang akan kita pelajari. Yang pertama izhar halki, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halki, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh, ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini run tanwin bertemu dengan huruf ghain. Maka bacanya dijelaskan ajrun ghairu mamnun. Nah, yang kedua ikhfa atau disebut juga samar, di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, yaitu huruf ikhfa, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, to, zo, fa, qaf, kaf. Contohnya insana. Apabila nun sukun bertemu dengan sin adalah huruf ikhfa, maka bacanya disamarkan insa. Ya. Yang ketiga adalah hukum idgham bigunna, di mana memasukkan dengan dengung. Nah, di sini dijelaskan nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf idgham, yaitu ya, nun, mim, waw. Contohnya su'uban wa qabaila. Di sini bau tanwin bertemu dengan waw tasdik, maka baunya didengungkan bau. Ya, jelas. Yang keempat idgham bigunnah. Nah, di sini memasukkan tanpa dengung, di mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu hurufnya adalah lam, ro. Contohnya ghafurur rahim. Di sini ada run bertemu dengan ro tasdik,
maka bacanya dimasukkan Rur-Rahim. Jadi runnya tidak dibaca lagi, maka dimasukkan ke huruf, dilebur dengan ra. Kemudian yang keempat, yang kelima, iklab. Iklab artinya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang satu, yaitu huruf ba. Nah, di sini contohnya wallahu basirum bima ta'malun. Nah, basirun nun tanwin, doma tanwin bertemu dengan ba, maka runnya dibaca rum bima. Ya. Nah, mungkin itulah penjelasan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Semoga anak Bapak bisa paham dan mengerti dalam kaidah membaca hukum tajwid. Nah, yang kemudian dalam membaca Al-Quran, supaya lancar dan benar, bacalah secara berulang-ulang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi demikianlah pembelajaran hari ini. Minggu depan kita lanjut pembelajarannya dengan pelajari iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.